Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bosan memberikan kepada kita nikmat yang kalau kita hitung itu gak bakal bisa dihitung oleh jari kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat beribadah, nikmat berkumpul, nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah masih senantiasa mengutuk hati-hati kita untuk kita selalu berusaha dalam berbuat kebaikan. Tentu Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berkumpul di agenda hari ini. Salat berpangkatan salam, marilah kita sembunyi-sembunyikan ke arwah junjungan yang dewasa kita Muhammad Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CV Gemintang Manajemen yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Maidah Erna Sutian, dan alhamdulillah pada 14 Maret 2020 kemarin baru diwisuda S1 di Universitas Negeri Padang. Kali ini saya bakal membahas terkait dengan tema yang diberikan, yaitu kuliah berprestasi organisasi soplastik. Ini tema sangat menarik buat adik-adik yang baru menginjakkan kaki di perguruan tinggi. Akan banyak pertanyaan yang muncul di benak masing-masing. Mulai dari apain sih kuliah repot-repot? Atau bahkan kuliah itu asik enggak ya? Menyenangkan enggak ya? Atau saya mau mendapatkan IPK tinggi atau mau aktif di organisasi? Kuliah aku tuh takutnya sia-sia gitu. Atau kuliah aku tuh dinilai ibadah gak sih sama Allah? Kayak gitu. Akan banyak muncul pertanyaan di benak adik-adik masing-masing. Dan itu suatu hal yang sangat wajar. Ketika kita membahas kuliah, otomatis kita akan membahas transformasi dari siswa menjadi mahasiswa. Karena anak-anak yang kuliah itu disebut dengan mahasiswa, satu tingkat lebih tinggi daripada siswa. Tentu dua elemen ini memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Ketika jadi siswa, kita itu disuguhi oleh guru kita, disuguhi pelajaran, disuguhi bacaan. Nah, ketika kamu sudah menempatkan diri sebagai mahasiswa, maka kewajiban itu harus kamu ambil sendiri. Kamu harus lebih aktif dalam mencari referensi-referensi baru, jurnal-jurnal baru, bacaan-bacaan baru yang akan menyokong soft skill kamu terwujud. Gitu. Nah, mahasiswa, banyak orang yang berpikiran orang yang sukses dalam kuliah itu adalah orang yang memiliki IPK yang tinggi. Dan tidak sedikit juga orang yang berpendapat bahwasanya orang yang aktif kuliah itu adalah orang yang memiliki IPK tinggi dan memiliki relasi yang banyak, organisasi yang besar. Nah, ketika kedua ini kita combining, maka ini akan menjadi sebuah bermanfaat yang sangat besar. Tentu kita mau menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi, memiliki IPK tinggi, dan kalau paling tidaknya kita mendapatkan beasiswa gitu. Inilah yang kita impikan. Nah, ketika kita memiliki mimpi yang ini, otomatis kita harus memiliki tahapan-tahapan yang sangat besar. Ketika kamu sudah duduk di kampus, di kursi kampus, maka kamu akan berkumpul, maka kamu akan bercengkrama, maka kamu akan bertemu dengan teman-teman kamu yang memiliki banyak tipe-tipe hidup. Di sini saya bakal menjelaskan tentang ada 3 tipe mahasiswa. Yang pertama itu adalah kunang-kunang, kuliah nongkrong. Tidak sedikit kita dapatkan mahasiswa itu yang ketika jam pelajaran sudah kelar, maka mereka tujuan utamanya itu nongkrong, baik di kafe, di kantin, atau bahkan di perpustakaan dan di ruang baca. Nah, ketika kita melihat teman-teman kita yang suka nongkrong di perpustakaan atau di ruang baca, otomatis itu bakal menimbulkan soft skill, hard skillnya yang baru, dan itu bakal bernilai positif bagi diri dia. Namun berbeda dengan teman-teman kita yang suka nongkrong di kafe yang bersifat negatif dan yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap diri dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kupu-kupu, kuliah pulang.
tidak sedikit kita menemukan di lapangan bahwasanya banyak mahasiswa itu yang ketika keluar dari kelas, maka tujuan dia adalah pulang ke rumahnya atau pulang ke kosannya masing-masing. Tentu banyak di antara mereka itu yang ketika di kos itu mereka mengerjakan tugas dan ini bernilai positif. Namun negatifnya adalah dia tidak menemukan banyak relasi seperti itu. Nah, tipe yang ketiga ini adalah kura-kura, kuliah rapat. Mereka sering disebut dengan aktivis kampus. Kalau kita berbicara dengan aktivis kampus, tentu mereka itu adalah orang-orang yang aktif di organisasi kemahasiswaan, baik yang intrakampus maupun ekstra kampus. Kita sering menemukan mereka di unit kegiatan mahasiswa ataupun di eksekutif kampus, bahkan di dewan kampus. Dan tidak sedikit di antara mereka itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, relasi yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang biasa duduk untuk menjadi narasumber di workshop, seminar-seminar lainnya. Tentu ketiga tipe mahasiswa ini adalah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Bagaimana memanage waktu sebaik mungkin agar organisasi jalan dan akademik tetap oke. Namun, sebagai mahasiswa, otomatis kita juga harus memiliki tips dan trik untuk menjadi mahasiswa dengan aktivis, dengan nilai akademis yang bagus dan aktif berorganisasi. Di sini saya bakal memberikan 3 tips kuliah berprestasi organisasi pasti. Yang pertama adalah tentukan skala prioritas kamu masing-masing. Tentu hanya diri kamu yang mengerti mana yang diprioritas terhadap diri kamu. Ketika kamu sedang ujian di kelas dan kamu sedang mengadakan sebuah agenda dan kamu di agenda itu hanya sebagai panitia biasa, tentu kamu harus mengutamakan ujian. Nah, ketika kamu di kelas dan itu hanya untuk mengikuti mata kuliah biasa saja, sementara di organisasi kamu perlu dan organisasi itu nggak bakal jalan, agenda itu nggak bakal jalan ketika kamu nggak ada. Tentu kamu juga harus berpikir demikian, mana yang terbaik buat kamu. Maka dari itu tentukan skala prioritas. Yang kedua, pilih organisasi sesuai dengan passionnya kamu. Kalau kamu mau organisasi yang tinggi, sedangkan passion kamu nggak di situ, ya itu hanya sebatas omong kosong aja. Tentukan organisasi yang kamu minati itu sesuai dengan passionnya kamu. Kalau kamu passionnya di kesenian, silahkan masuk unit kegiatan kesenian. Atau bahkan saya lebih suka keagamaan, Kak, silahkan masuk unit kegiatan keagamaan. Kak, saya lebih suka show up, saya lebih suka ke lapangan langsung biar lebih enjoy gitu, silahkan masuk eksekutif kampus. Kak, kalau saya lebih suka jadi motorik, nggak terlalu suka di lapangan, tapi saya mau jadi penggerak gitu. Saya suka, saya mau, dan saya mau belajar gitu. Silahkan masuk dewan kampus. Maka tentukan organisasi berdasarkan passionnya kamu. Terus yang ketiga, adil. Saat kamu belajar di kelas, saat kamu sedang berada di kelas, maka pikirkan kelas kamu itu, pikirkan pelajaran kamu ini itu gimana caranya agar kamu fokus dan mendapatkan ilmu yang berkah dari pelajaran itu. Ketika kamu berada di organisasi, berikan kontribusi sebaik mungkin agar kamu bisa berproses di sana. Karena sebagaimana disampaikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 itu adalah, jika kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan kamu itu adalah hanya untuk diri kamu sendiri. Dan hal ini juga selaras dengan yang disampaikan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika fashion kamu itu the fashion, saya lebih suka di organisasi sosial, Kak, kemanusiaan, silakan masuk untuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, ketika memang organisasi kamu sudah mantap, akademik kamu tinggi, maka peluang-peluang beasiswa itu bakal banyak muncul. Kakak sendiri, saya sendiri, selama kuliah, sebenarnya sebelum kuliah saya mendapatkan beasiswa dompet duafa, dan itu program dari sekolah dulu.
Namun karena universitas nggak support saat itu dengan dompet duafa, otomatis bakal hangus. Nah, saya coba beasiswa lagi. Saya coba beasiswa itu dari semester 1 juga coba beasiswa. Pertama beasiswa itu selama kuliah saya mendapatkan 3 beasiswa. Namun karena kondisi suatu hal harus dipilih dan hanya mendapatkan 2 beasiswa. Pertama kali beasiswa saya dapatkan adalah beasiswa Darul Hufaz. Setelah itu tahun kedua saya jebol alhamdulillah beasiswa PPA dan beasiswa VDMS yang dari Belanda. Namun ketika dihubungin ternyata saya harus memilih antara satu di antara 2 beasiswa itu, apakah VDMS yang dari Belanda atau PPA. Saat itu saya memilih VDMS dari Belanda hingga semester 8 beasiswanya. Alhamdulillah. Nah, tips untuk mencari beasiswa itu adalah kita harus lebih gercep, harus lebih aktif. Kita punya handphone, kita punya laptop, silahkan googling, silahkan tanya internet. Jangan mengharapkan informasi dari orang lain. Dan mindsetlah diri kamu bahwasanya kamu berbuat kebaikan itu untuk diri kamu, sembari untuk orang lain. Seperti itu. Ketika kamu mendapatkan informasi besar, maka manfaatkan informasi itu sebaik mungkin. Ketika orang membutuhkannya, maka berikan. Kalau kamu mau ingin mendapatkan beasiswa, maka aktiflah dalam mencari beasiswa. Tapi ketika kamu tidak aktif, kamu hanya ingin mendapatkan, kamu hanya mengharapkan dari orang lain, maka sangat sulit untuk mendapatkannya. Nah, ketika kamu udah memiliki nilai yang bagus, IPK 4,00 atau bahkan di atas 3,5, kamu aktif di organisasi dan kamu memiliki beasiswa, alhamdulillah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang sukses dalam kuliahnya. Nah, ketika kamu aktif di organisasi, kamu berbuat kebaikan kepada orang banyak dengan ikhlas tanpa pamrih, tentu itu bakal bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi terjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang tadi, apa guna kuliah ini? Apakah kuliah ini bernilai ibadah di sisi Allah? Tentu bernilai ibadah ketika kamu mengingatkannya dengan ibadah kepada Allah. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Banyak salah, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.